tidak ada yang bukan meditasi. Mencuci baju, mengepel pakaian, atau aktivitas apapun yang dilakukan, aktivitas raga, bisa dijadikan metode meditasi. Bahkan segala pengalaman, perasaan, pikiran, seperti kesedihan, kekecewaan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan metode meditasi. Dari kita membaca buku, membaca kitab suci, mendengarkan orang, atau mendengarkan pikiran dan perasaan dengan keegoisan pikiran dan keegoisan perasaan, itu bisa dijadikan metode meditasi. Apapun, tidak ada yang bukan meditasi. Bagaimana kesedihan bisa dijadikan metode meditasi? Cukup menyaksikan saja, tanpa mendominasikan egoisme pikiran, egoisme perasaan, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Penilaian dan penghakiman hadir karena ego yang dijadikan pimpinan dalam setiap aktivitas kehidupan. Maka terjadilah sebuah paradoks ketika manusia membaca buku atau kitab dirinya. Seringkali manusia terjebak kepada egoisme, karena manusia ketika membaca kitab dirinya, di situ hadir dan ditemukan apa yang tidak diketahui, tidak ditemukan oleh orang lain. Sehingga ego memberikan suntikan bahwa aku yang paling tahu, aku sudah tahu, yang lain belum tahu. Aku sudah tahu kebenaran, yang lain belum tahu kebenaran, yang lain masih salah. Dan itu wajar ketika pertama kali menemukannya, maka lanjutkan kembali. Gelombang ketawef, ranah meditatif kepada Gama. Sehingga setiap siapapun yang membaca kitab dirinya, kitab suci yang di dirinya ada, akan mencapai pencerahan dan menemukan bersama kebijaksanaan. Sehingga tidak ada apapun di luar dirinya, melihat orang lain, segala kejahatan, keburukan, kesalahan dari orang lain itu, dan dia menilai, menghakimi. Kenapa ada kesalahan? Kenapa ada keburukan dan kejahatan? Itu hasil dari egoisme pikiran, egoisme perasaan, dan egoisme ketika menyelam ke dalam diri dan tidak dilanjutkan terus-menerus. Tidak melakukan pendaur ulangan sampah terus-menerus. Tidak dilakukan penelitian, pemutilasian diri sendiri sampai lebur sirna mokta. Sehingga wajar ketika manusia membaca dirinya, membaca kitab suci yang di dirinya, menemukan apa yang tidak ditemukan orang lain, melihat yang tidak dilihat orang lain, terbukalah apa yang disebut dogma dan doktrin dunia. Namun kita perlu waspada dan teliti, juga hati-hati. Tapi disarankan tidak boleh terlalu hati-hati, terlalu teliti, ataupun terlalu waspada, karena egoisme bisa langsung mengambil alih di situ. Terlalu hati-hati, kita akan menjadi penuh kecurigaan dan menimbulkan banyak prasangka kepada semua orang. Akhirnya kita memukul rata dari pengalaman diri kita yang sering mengalami bertemu dengan
guru-guruan, orang tua-orang-tuaan, pembimbing-pembimbingan yang semuanya kebanyakan hadir memanipulasi, menipu daya, karena dia sendiri pun telah tertipu daya oleh egoisme di dirinya dalam penyelaman diri. Maka perlu keberlanjutan terus-menerus dalam membaca kitab diri, melihat kenyataan diri, menyadari, tersadarkan bersama kesadaran yang terus meningkat, tumbuh dan berkembang, akhirnya menjadi tidak apa-apa oleh apapun. Ketika sudah sampai di situ, maka siapapun yang dilihat, apapun yang disaksikan, entah itu korupsi, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pemanipulasian, atau apapun yang manusia umum dengan keegoisan pikiran dan perasaan yang menyatakan itu jahat dan buruk, manusia tersebut hanya akan mengambil hikmah, hanya akan mengambil esensi, hanya akan mengambil yang baik-baiknya saja, hanya mengambil apapun yang bisa dijadikan bahan untuk dirinya, terus membersihkan diri, terus meningkatkan dan menumbuh kembangkan diri, dan selalu menyisakan kekotoran dirinya agar sebagai cerminan untuk introspeksi dan evaluasi terus-menerus. Ketika banyak orang yang berkata bahwa aku adalah dirimu juga, engkau dan diriku itu pun aku. Ketika itu terjadi, maka tidak ada penilaian penghakiman, tidak ada pembatasan ataupun pengekangan, karena menyadari, karena tersadarkan, dan bersama kesadaran, ketika diri ini membatasi, mengekang, apalagi mengancam orang lain, ketika masuk ke diri, tidak ada apapun yang kita lihat di luar disaksikan bukan diri kita. Maka apakah diri kita mau dikekang? Apakah diri kita mau dibatasi atau mau diancam? Tentu tidak. Maka ketika semuanya kembali ke diri, kita tidak akan mengancam, mengekang, atau membatasi orang lain, karena diri ini pun tidak mau dikekang, tidak mau dibatasi, tidak mau diancam. Maka ketika sudah sampai kepada kelanjutan demi kelanjutan, pencapaian demi pencapaian, untuk bersama terus pencerahan, bersama terus belajar dan menjadi sang bijaksana itu sendiri, itu adalah perjalanan terjauh. Mohon maaf dan terima kasih yang sudah hadir, yang mendengarkan, yang menyimak apapun yang sedang dikerjakan saat ini, dengan mendengarkan kata-kata yang terlontar. Saya hanya perantara kata-kata, dan kata-kata itu terbatas. Kata-kata bisa menjebak, kata-kata bisa menipu daya, bahkan bagi yang berkata-katanya. Meditasi menjadi terkenal dan menjadi salah satu cara yang diambil oleh kaum manusia, karena sudah ada yang memunculkan kata meditasi tersebut. Dan meditasi itu adaptasi kata-kata yang datang awalnya dari Tibet, dari kuil Sim Chau Sim Nyau, dari para Dalai, dari para Mahatera, yang dimana terdahulu mereka datang belajar ke Dirgantara atau ke Nusantara, atau saat ini disebut Indonesia. Dan dalam nama nenek moyang leluhur kita banyak penyebutannya, ada samadhi, ada manekung, dan yang lain sebagainya. Ada juga sabto darmo, ada sembahyang, dan lain sebagainya.
Ada satu yang belum bisa, bahkan dulu beberapa pendatang, juga para pengadu domba berusaha menemukan dan mencuri inti dan pamungkas utama dari bagaimana nenek moyang leluhur kita dengan metodenya yang semakin lama semakin simpel, semakin sederhana, mudah tapi gampang. Dan itu tersimpan dan sekarang sudah terakses. Ada saatnya, ada waktunya. Salah satu metode teknik yang dulu Gunung Sunda Purba, Gunung Olympus, Gunung Cahaya atau Gunung Purba, Gunung Batara Guru dihancurkan dengan sengaja untuk menyelamatkan ruh atau keilmuan ini, salah satunya. Di 2025 sudah saatnya dimunculkan. Tapi tenang saja, damai saja, bersabar saja. Itu semua nanti akan hadir, akan ada ketika semuanya sudah selaras, sudah sinkron, dan perlu memang ada yang memunculkannya kembali dengan segala resiko dan konsekuensi dari seseorang tersebut yang memunculkannya kembali. Karena kemungkinan hari ini, pagi ini saya juga belum tahu pagi ini atau siang nanti apakah masih bisa menemui di TikTok, apakah sang raha atau sang daya hidup masih ada pada raga. Maka mari kita bersama-sama belajar dan berusaha, juga berupaya kepada diri bahwa detik ini, menit ini inilah hari terakhir kita berkehidupan dan nyawa ada pada raga. Maka ketika itu disadari dengan penuh kesadaran dan kesadaran murni, maka tidak ada apapun yang kita lakukan selain mengheningkan cipta, membeningkan perasaan, dan melebur kepada kesadaran saat ini, detik ini, menghilangkan, meleburkan, mensirnakan semua apa yang terjadi, apa yang ada, karena kehidupan dan hidupmu akan menjadi sia-sia jika terus-menerus memeluk, menggenggam, atau mengikat kenangan-kenangan, memori-memori, kejadian-kejadian dari semua yang sudah dialami dalam pengalaman. Jadikan detik ini, menit ini adalah hari terakhir yang menyampaikan berkata-kata, yang mendengarkan kata-kata hari ini, detik ini bahkan itu terakhir. Maka ketika penuh optimal pada kesadaran tersebut, harmonis, tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan, tidak ada bahagia, tidak ada derita, nestapa, tidak ada apapun, melainkan hanya kesadaran murni. Matur sembah nuwun Joko Pentirbon, derek nyimak. Matur sembah nuwun. Saya hanya perantara kata-kata, saya pun menyimak apa yang kata-kata ini ucapkan. Karena kata-kata terbatas, kata-kata sering menjebak, kata-kata bisa tersusupi keegoisan dan kepalsuan. Kata-kata mampu untuk kita, bahkan yang mengucapkan kata-kata terjebak, terpeleset, terperangkap, terkunci, terjebak. Maka terima kasih, hatur nuhun, matur sembah nuwun, dan mohon maaf dari sampah-sampah kata-kata yang terlontar, dari permainan pikiran yang berkecamuk, dari perasaan yang kemelut. Mari kita saling mengutuhkan diri, saling membersihkan, saling mengasah, saling mengasih, saling mengasuh. Pangampura, pangapunten, dan juga untuk semua yang mendengarkan. Ketika saya menyampaikan ini, bukan berarti saya yang paling tahu, ataupun saya paling tinggi ilmunya, paling berpengetahuan, paling berwawasan, dan lain sebagainya. Tidak. Pertanyaan Mas Sugi itu pun kembali ke diri saya. Bagaimana Mas Sugi yang hadir mempertanyakan bagaimana merilis rasa takut, bagaimana merilis penyesalan, itu pun mengoreksi dan terus memutilasi diri saya, meneliti untuk masih adakah yang belum lebur.
Kalau cara yang saya lakukan, takut itu dirilis perlu atau didaur ulang, diperhatikan, diteliti. Maka saya menemukan sebuah kata yang mungkin berlawanan dengan kata-kata umum. Ketika umum orang banyak bicara, jangan takut. Bahkan saya sendiri dulu ketika di YouTube mengatakan jangan takut. Dari situlah saya menemukan bahwa kita justru perlu takut. Kita harus takut. Yang pertama, untuk merilis rasa takut atau sebetulnya perasaan takut. Karena rasa itu tidak terlibat apapun, dia netral. Tidak mengenal takut, tidak mengenal berani, dia netral. Maka ketika yang pertama, kalau cara efektif itu akan ditemukan oleh diri sendiri. Saya hanya berbagi, sharing cara yang saya lakukan terus-menerus sampai detik ini. Untuk merilis perasaan takut, yang pertama, kita perlu menghilangkan dulu pengetahuan wawasan tentang kalimat yang tadi, jangan takut. Karena ketika ada kata jangan, justru kita malah takut. Maka diganti dulu kata-katanya, terimalah dulu. Saya perlu takut, dan takut itu tidak apa-apa. Perlu mengalami ketakutan yang luar biasa, dan itu bagus. Karena tanpa kita mengenali, mengakrabkan, dan bersama atau menikah dengan si takut, kita tidak akan bertemu, tahu, mengenal, dan menikah dengan si berani. Maka saksikan takut itu, terimalah, izinkan semua perasaan takut itu ada. Dan rasa takut, perasaan takut itu bisa jadi metode meditasi dengan cara terima, izinkan itu ada semua, saksikanlah sampai selesai penyaksiannya. Takut apapun, sampai nanti ujung perasaan takut itu apa? Kematian atau meninggal, atau nyawa sudah tidak ada pada raga. Ujungnya perasaan takut adalah mati, ujungnya perasaan takut adalah meninggal atau nyawa meninggalkan raga. Maka kenalilah mati, ujung dari perasaan takut. Kenalilah meninggal, ujung dari perasaan takut. Ketika kita bicara meninggal, mati, maka tidak perlu prematur mengenali mati yang nanti. Matikan dulu pikiran-pikiran kita, tinggalkan dulu, meninggalkan dulu semua yang akhirnya menyiksa pikiran, seperti kenangan-kenangan, perkataan-perkataan orang lain yang sudah menjadi kepercayaan, keyakinan di diri masing-masing, akhirnya menekan diri dan membunuh diri sendiri. Itu tanpa tersadar sudah menjadi Tuhan-Tuhan yang baru. Maka bunuhlah Tuhan-Tuhan tersebut agar bangkit, atau Yamulaya kalau dalam bahasa Islam, kebangkitan. Terima takut, izinkan takut, saksikanlah takut itu, maka nanti akan terlepas sendiri. Dan penyesalan pun akan sirna dengan sendirinya. Apapun itu. Banyak metode dan teknik, banyak yang bisa juga mungkin dipersembahkan kepada saudara-saudari baraya dari hasil praktek diri saya dalam mengenali sang takut. Karena takut dan berani tetap sama-sama sumbernya dari sang hidup. Tapi takut itu hadir, berani itu hadir. Sekali lagi, ada keegoismean di diri kita yang mendominasi. Egoisme bisa memberi makan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kekecewaan. Bahkan egoisme bisa memberikan makan kepada keberanian. Contohnya adalah ketika kita sudah mengenali atau membaca kitab diri kita, mampu melihat, mendengarkan, mengetahui apa yang tidak orang lain ketahui,
kita akan muncul keberanian untuk mengontrol orang lain, mendominasi orang lain, menyalahkan orang lain. Itu bentuk egoisme. Maka kalau cara efektif, sebetulnya itu hanya ditemukan oleh dirimu sendiri.